Bapak dan Ibu sekalian, monggo bisa menggunakan sarana yang dimiliki. Gadgetnya bisa dipergunakan buka aplikasi untuk mencatat, sehingga dari materi-materi yang disampaikan bisa dicatatkan dan disimpan di dalam gadget masing-masing. Kepada Ustaz Suhari, sebelumnya waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. معاشر الطلاب ومعاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kita kembali dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di majelis ini untuk melanjutkan kajian tafsir surah Al-An'am. Petang ini kita sampai di ayat 160. Mari selalu kita syukuri berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, mari kita hadiahkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga mengalir untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka mushafnya masing-masing. Saya akan bacakan dua ayat ya, 159 dan 160. Nanti kita kaji ayat 160-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, dizalimi. Baik. Kita bahas ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Man barang siapa jaa datang bil hasanati dengan membawa satu kebaikan, falahu maka baginya 10 amsalha 10 kali lipat
ganjaran atau pahala yang diberikan kepadanya. Waman, dan barang siapa jaa datang bis sayyiati dengan membawa satu keburukan, fala yujza, maka ia tidak dibalasi, illa mithlah, kecuali dengan hal yang serupa dengan keburukan tersebut. Wahum, sedangkan mereka itu la yudlamun, tidak dizalimi. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa hadhihi al-ayatu mufassilatun lima ajmala fil ayati al-ukhra, atau lima ujmila fil ayati al-ukhra. Ayat ini, ayat yang mulia ini adalah ayat yang merinci apa-apa yang diglobalkan oleh Allah di ayat yang lain. Wahia qauluhu, yang dimaksud ayat yang lain itu adalah firman Allah, man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Barang siapa datang dengan membawa satu kebaikan, maka ia memperoleh yang lebih baik daripada kebaikan itu. Kata yang lebih baik itu mujmal, sifatnya global. Sementara ayat ini rinci, disebut 10 kali lipat pahalanya. Ya, maka tadi dikatakan ayat ini merinci yang diglobalkan di ayat yang lain. Waqad waradat al-ahadits, dan telah sampai kepada kita beberapa hadis mutabiqatan li hadhil ayat, yang sepakat atau sesuai, yang selaras dengan ayat ini. Kama qala Imam Ahmad ibn Hanbal, sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, haddatsana Affan, telah menceritakan kepada kami Affan. Haddatsana Ja'far ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman. Haddatsana al-Ja'du Abu Usman, al-Ja'du Abu Usman telah menceritakan kepada kami an Abi Raja, dari Abu Raja al-Ataridi, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, di dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala, inna rabbakum azza wa jalla rahimun, sesungguhnya Tuhan kalian Allah azza wa jalla rahimun, adalah zat yang maha pengasih. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah, barang siapa memiliki keinginan melakukan perbuatan baik, satu perbuatan baik, lalu ia tidak melakukannya karena ada satu halangan, dia tidak mengerjakan kebaikan yang diniatkan itu, maka baginya satu pahala. Fa in amilaha kutibat lahu asyran, dan jika dia mengerjakan perbuatan baik itu, maka baginya 10 kali lipat pahalanya. Ila 700, hingga 700 kali lipat. Ila adha'afin katsirah, hingga berkali-kali lipat yang tidak terhingga. Wa man hamma bisayyi'atin, dan barang siapa memiliki keinginan melakukan perbuatan buruk, falam ya'malha, lalu dia tidak mengerjakannya, kutibat lahu hasanah, maka dituliskan untuknya satu pahala. Fa in amilaha, dan jika dia mengerjakannya, kutibat lahu wahidatan, dituliskan untuknya satu dosa. Au yamhuha Allahu azza wa jalla, atau Allah mengampuni, menghapus dosa tersebut. Wala yahliku 'ala Allahi illa halik, tidak ada yang binasa di hadapan Allah kecuali yang ditakdirkan memang binasa. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasai. Baik, saya jelaskan. Yang pertama,
susunan kalimat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu susunannya sifatnya rinci. Ya, kalimatnya rinci itu. Barang siapa datang dengan membawa satu amal baik, hasanah itu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Jadi dikatakan ayat ini adalah ayat yang mufassilah, yang merinci. Dari ayat yang global, ada ayat yang global disebutkan Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Barang siapa datang membawa satu kebaikan, maka ia mendapati pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Nah, kata khairun itu dirinci di sini. Yang lebih baik itu seperti apa? Lebih baik itu di sini disebutkan dia mendapatkan kelipatan pahala minimal 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Cuma pertanyaannya, man di sini siapa? Man itu kan satu isim mausul yang integral, nggak disebut di situ. Kalau kita mempertanyakan itu boleh. Man di sini siapa? Apakah mencakup semua orang, ataukah hanya orang tertentu? Aslinya kata man itu syamil likulin nas. Dia meliputi semua manusia. Siapapun yang mengerjakan kebaikan itu, siapapun, dia akan mendapati kelipatan minimal 10 kali lipat balasan. Itu makna yang tersimpan pada kata man itu. Cuma kata man itu kalau difahami seperti itu nanti akan menimbulkan iskal, satu ganjalan. Berarti termasuk juga orang kafir. Itu pertanyaan. Ya. Kalau man ditafsirkan seperti itu berarti orang kafir termasuk. Padahal tidak. Maka meskipun kata man itu dia meliputi semua orang, tetapi ada qaid itu, ada batasan. Nanti kita akan temukan di ayat yang lain. Yang mendapatkan balasan pahala di akhirat itu hanya orang beriman. Maka tadi Ibnu Katsir mengatakan kalimat beliau itu cermat sekali, teliti sekali beliau. Kalau antum perhatikan tadi, Nabi kemudian menyampaikan hadisnya, sesungguhnya Tuhan kalian itu rahim. Sifat rahim itu hanya berlaku di akhirat. Beda dengan Rahman. Kalau Allah punya sifat Rahman dan Rahim, Rahman itu li jami'il bashar, untuk seluruh manusia. Kalau ada orang berbuat baik, maka dia dibalasi dengan kebaikan, siapapun dia. Tapi itu di dunia. Ya, di dunia. Di akhirat tidak. Di akhirat itu yang berlaku sifat rahim. Allah memberikan rahmatnya hanya untuk orang beriman. Maka di hadis ini dikatakan inna rabbakum rahimun. Sesungguhnya Tuhan kalian itu rahim. Enggak dikatakan rahman, meskipun dia punya sifat rahman itu. Karena konteks ayat ini terkait dengan balasan ukhrawi, balasan di akhirat, bukan di dunia. Berarti meskipun ayat ini sifatnya umum, man itu umum, sebenarnya tidak. Dia khusus bagi orang yang beriman. Itu diingat baik. Paham ya? Meskipun kata man itu aslinya umum, mencakup siapa saja. Tetapi karena ini yang dibicarakan soal pahala, ganjaran di akhirat, maka man itu maksudnya adalah man minal muslimin, ay man minal ladina amanu. Siapapun dari orang yang beriman yang datang menghadap Allah dengan membawa satu amal saleh, maka dia pasti diberikan balasan minimal 10 kali lipat. Paham ini yang pertama ini? Mafhum ya?
agar tidak timbul iskal tadi. Makanya Quran itu memang harus ditafsirkan oleh ahlinya. Karena kalau antum tafsirkan sendiri, man itu pasti sifatnya umum, itu siapapun yang datang melakukan amal baik dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat, dan itu ngawur nanti. Bahaya. Akan timbul dugaan tadi, berarti orang kafir pun dapat balasan di akhirat. Dugaan itu tidak disalahkan kalau diterjemahkan man itu seperti itu. Tapi akan salah kalau kita fahami seperti penjelasan para ulama tadi. Yang diberi balasan di akhirat itu hanya orang yang beriman. Berarti man di situ minal muslimin. Siapapun dari kalangan umat Islam gitu. Siapapun di antara orang yang beriman yang membawa amal saleh akan dibalasi 10 kali lipat. Jelas belum? Itu satu ya. Itu di tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan. Cuma di beberapa tafsir dikatakan begitu. Yang kedua, kata jaa itu aslinya maknanya itu datang. Ya, maknanya datang. Jaa Zaidun. Datanglah Zaid. Zaid datang. Makna aslinya kan begitu. Tapi kata jaa di sini disambung dengan ba. Jaa bi. Jaa bi itu maknanya membawa. Kalau dhahaba bi itu menghilangkan. Jadi kata kerja disambung dengan kata batu tertentu itu maknanya berubah. Kalau jaa saja itu maknanya datang. Contoh tadi. Jaa Zaidun minas suq. Zaid datang dari pasar. Umpamanya ya. Jaa Hasan minal masjid. Hasan datang dari masjid. Tapi kalau jaa disambung dengan bi itu maknanya membawa. Barang siapa membawa, maknanya gitu. Bukan datang. Meskipun tadi saya terjemahkan begitu. Barang siapa datang membawa satu amal baik, satu perbuatan baik, satu amal saleh. Kenapa dibahasakan orang beramal itu dengan datang atau membawa? Karena setiap amal itu nanti akan dibawa di hadapan Allah. Di tafsir At-Tanwir itu disebutkan setiap orang itu datang itu membawa amalnya. Tentu yang dibawa catatan amalnya itu dibawa masing-masing itu. Maka jaa itu bisa difahami di sini harfiah. Yo datang betul menghadap Allah. Jaa ilallah. Datang menghadap Allah bil hasanah dengan membawa amal kebaikannya. Tuh, maka tidak disebutkan di sini man amila hasanatan, tidak begitu. Bahasa Quran itu lebih sastrawi. Barang siapa datang kepada Allah dengan membawa gitu. Agar terlintas di benak kita setiap kali kita baca ayat ini, setiap orang itu nanti akan dipaksa Allah datang menemui dirinya satu persatu. Cepat atau lambat. Terpaksa maupun kita rela, pasti datang di hadapan Allah pasti. Sehingga setiap muslim ketika mau melakukan sesuatu, dia teringat hari itu. Hari pertemuan dengan Allah. Setiap muslim, dia harus ingat itu. Sehingga ukurannya tidak sekedar senang tidak senang, tapi ini perbuatan ini disenangi Allah atau tidak. Paham? Makanya dipakai kata jaa. Jaa bi. Padahal Allah bisa saja menggunakan man amila hasanatan falahu asyru amsalihha. Bisa dikatakan begitu seperti hadis tadi. Dari sini bedanya tingkat sastranya Quran dengan non Quran itu di sini. Maka diksi, uslub, pilihan kata itu penting dicermati. Dulu para ulama itu saking cintanya dengan Quran, itu neliti sampai nggak cuma diksi,
Sampai jumlah huruf di setiap surat dihitung itu. Saking cintanya dengan Quran itu. Interaksi dengan Quran tiap hari dihitung jumlah hurufnya. Sampai mereka menemukan surat terpendek dalam Quran yang jumlah hurufnya paling sedikit. Surat apa itu? Al-Kautsar. Saking senengnya mereka dengan Quran sampai dihitung jumlah hurufnya. Ya, itu maksud saya. Ya mumpung antum nyantri, waktunya banyak, kesempatannya terbuka, ya dimudahkan itu. Cintanya sampai seperti itu dulu para ulama itu. Saking senangnya dengan Quran jumlah huruf dihitung. Kalau Al-Fatihah berapa jumlah hurufnya? Banyak. Nanti habis ini dihitung ya. Itu saking cintanya dengan Quran loh. Kalau nggak karena cinta nggak mungkin dihitung. Bukan karena mereka nganggur nggak ada terlalu luang waktunya, bukan karena kurang kerjaan, bukan. Itu karena cinta, mahabbah dengan Quran itu. Saking cintanya dengan Quran dihitung jumlah huruf. Paham tuh? Paham ya? Nah, terus man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tadi disebutkan dalam hadis. Manusia itu sebenarnya asal dia punya modal dasar. Modal dasar itu adalah iman. Iman itu akan menjadi sebab paling utama dia masuk surga. Karena dengan iman itu dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa ini. Dia mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Satu, kalau dia baru punya niat melakukan amal soleh, baru niat. Hamun itu bahkan gak sampai niat kok. Ada kerentek, ada lintasan itu. Hamun itu. Hamma ya humu. Itu gak sampai niat. Apalagi azam itu. Ya. Baru lintasan, pengen melakukan sesuatu yang baik. Baru keinginan. Terus tidak jadi dia kerjakan. Mungkin karena ada uzur, atau dia tidak dikasih kesempatan oleh Allah, atau takdir yang memisahkan kita dengan amal itu. Tetap diberi pahala Allah satu. Dikasih pahala satu. Itu bukti cinta Allah dengan orang beriman. Itu bukti. Saking cintanya Allah dengan jenengan, dengan orang beriman itu, baru niat dikasih pahala. Dan itu bukti juga kalau Allah itu benar-benar menghendaki umatnya, hambanya itu masuk surga. Gak ada sama sekali niatan dia untuk menyiksa, itu tidak ada. Maka jangan salah juga, jangan negatif thinking sama Allah. Jangan suudzon. Dia itu menciptakan manusia untuk memberi nikmat kok. Untuk memuliakan kok. Untuk menjabarkan tanda kebesarannya. Agar hambanya itu bersyukur. Maka mekanisme yang dipakai soal pahala, soal kebaikan, amal soleh, itu mekanisme rahmat yang dipakai. Bukan mekanisme keadilan. Kalau yang dipakai itu mekanisme keadilan, satu amal, pahalanya satu. Belum dilakukan, gak dapat pahala. Paham? Belum dikerjakan kalau dikasih ganjaran itu gimana? Mamanya nih Mas Bonang ini hari Sabtu kan bayari tukang. Tukang itu dikasih bayaran itu berdasarkan presensi dia masuk atau berdasarkan dia terdaftar di sini sebagai tukang. Ya, kalau dia masuk dia dikasih bayaran, ya kan? Kalau nggak masuk dikasih bayaran enggak? Meskipun tercatat di situ sebagai tukang. Itu bedanya Allah dengan manusia. Manusia itu terlalu hitung-hitungan. Nggak masuk juga dibayar. Nah, kecuali PNS. Guru biologi, kepala sekolah. Ya, Pak Mulyadi, orang masuk digaji tetap.
Iya kan? Kecuali PNS. Bahkan tahun itu cuma 12 bulan, mereka dapat gaji 13 kok. Kan berarti negara ini kan rahim sekali toh. Pemerintah kan berarti baik sekali itu. Saking baiknya, gak ngajar, gak kerja, digaji kok. Buktinya gaji 13 itu apa? Iya kan? Itu kan bukti. Makanya jangan skeptis juga dengan pemerintah. Terutama yang PNS itu. Ya, kalau sampai ada guru PNS upacara bendera Senin nggak hormat bendera, itu togut katanya. Nah, ini masalah itu. Mau gajinya, nggak mau aturannya itu. Orangnya ada di sini, Pak. Ada itu. Orangnya ada di sini. Ya tadi yang teriak, yang ngomong tadi itu orangnya. Paham ya? Itu kalau yang dipakai mekanisme keadilan, Anda nggak beramal, ya nggak akan dikasih pahala. Soal amal soleh, perbuatan baik itu yang dipakai mekanisme rahmat. Yang dipakai itu sifat rahim, bukan sifat adil. Karena Allah Subhanahu wa taala punya kepentingan untuk memenangkan pertempuran. Kan manusia itu sebenarnya satu objek yang diperebutkan. Antara dia dengan iblis. Diseret kemana ini manusia? Ke surga atau ke neraka? Allah punya kepentingan menyelamatkan Anda itu. Maka dia buat mekanisme ganjaran itu nggak pakai keadilan, tapi pakai rahmat. Nah, kalau sudah sampai sini jenengan akan tambah cinta jenengan dengan Allah. Akan tumbuh nanti rasa cinta itu. Maka baru hamma yahumu, baru punya keinginan itu, belum sampai niat melakukan amal saleh, nggak jadi dilakukan, dikasih pahala 1. Nah, di situ juga pentingnya kita menumbuhkan terus-menerus keinginan baik. Ya, meskipun kita tidak berkesempatan mengerjakan, ada keinginan baik. Mau ngaji, mau sedekah, pengen infak, pengen wakaf, pengen jadi wali asuh, pengen nyantuni anak yatim, pengen berangkat umroh, pengen haji, gitu. Itu dipelihara terus, meskipun kesempatannya belum datang. Baru niat dikasih pahala. Paham ya? Nah, di sini. Kalau amal itu yang sudah diniati itu ternyata dilakukan, mekanismenya juga mekanisme rahmat itu. Kalau mekanisme keadilan, satu amal, 1 unit amal dikasih 1 unit pahala, itu adil. Di sini enggak. Anda melakukan satu amal soleh, 1 saja, dikasih kelipatan pahala minimal 10 kali lipat. Itu yang bicara rahmat, bukan adil. Kalau yang dipakai mekanisme keadilan, lagi-lagi Anda melakukan 1 unit amal dikasih 1 unit pahala, itu adil. Maka kalau berdoa itu hati-hati. Ya Allah, aku mohon keadilanmu, jangan begitu. Lebih sering ada, ya Allah, aku mohon rahmatmu, Rahman Rahimmu, Fadlmu, begitu. Anugerahmu. Jangan sering-sering minta keadilan Allah. Kalau dikasih keadilannya rusak sampai. Ya. Kalau dikasih keadilannya dapat jenengan tuh surga itu enggak dapat. Enggak potongan lah kita ini. Amal sedikit, maksiatnya banyak. Gitu. Sholat malas, sekali-kalinya sholat pikirannya kemana-mana. Bahkan kadang-kadang sebagian santri sholat itu sedekapnya ke belakang, saking ngantuknya itu, bukan depan sini, ke belakang. Saking ngantuknya, terutama subuh itu anak-anak itu. Ya kan? Kemarin Nabi berdiri di belakang santri yang sedekapnya ke belakang gini. Saya kira dia belum takbir, ternyata udah takbir.
Karena ketika yang lain rukuk, dia ikut rukuk. Saking ngantuknya itu santri. Mungkin malamnya jaga mungkin. Mungkin ya, saya husnudzon aja. Jadi minimal 10 kali lipat itu pahalanya. Disebutkan tadi sampai ada yang dibalasi 700. Seperti pahala infak fisabilillah yang tadi ayatnya saya baca ketika maghrib. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau ada orang infak fisabilillah 100.000 rupiah umpamanya, infak umpama itu seperti satu biji yang ditanam, begitu. Terus tanaman itu punya 7 tangkai, setiap tangkainya 100 biji. Jadi pahala infak fisabilillah, infak yang dipakai untuk i'la kalimatillah minimal 700 kali lipat. Tinggi sekali nilainya itu. Jadi kelipatannya minimal 700 kali lipat untuk infak fisabilillah. Maka yang ada tuh beruntung dan beruntung. Tidak ada orang infak fisabilillah rugi, itu tidak ada. Maka dulu Abdullah bin Mughaffal itu pulang nangis. Karena yang lain bisa infak, bisa sedekah, bisa berangkat jihad, bisa nyumbang kuda. Dia nggak punya apapun, dia miskin. Dia serombongannya itu pulang nangis. Delewera untuk berbesmili karena nggak bisa infak. Ya, dia bayangkan mereka sudah dapat kelipatan pahala segitu banyak, sementara dia dan teman-temannya, ini orang-orang fukara ini, nggak punya itu pahala seperti itu. Maka dalam hal itu orang miskin tuh boleh ngiri sama orang kaya, boleh ngiri kesempatan infaknya itu. Ngiri karena dia bisa sedekah, kita tidak bisa. Ngiri karena dia bisa wakaf, kita nggak bisa. Ngiri karena dia punya pahala yang begitu banyak, sementara kita tidak. Makanya terus datanglah itu Abdullah bin Mughaffal menemui Nabi. Zahaba ahlud duthud bil ujur ya Rasulullah, kata mereka. Orang-orang kaya itu pulang dengan pahala yang besar wahai Rasul. Sementara kami nggak dapat apa-apa. Kasih kami amalan wahai Nabi. Nabi ngasih amalan rahasia. Dikasih amalan rahasia. Disuruh mereka setiap ba'da shalah membaca kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Takbir Allahu Akbar 33 kali. Genap 100 ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kalau kalian baca itu, kalian akan mendapatkan pahala seperti mereka. Itu nama rahasia. Belum dikasih ke sahabat siapapun kecuali teman-temannya Abdullah bin Mughaffal itu. Maka mereka ba'da sholat tidak langsung pulang, duduk zikir, duduk wiridan. Itu awal mula wiridan yang diamalkan oleh para sahabat, itu saat. Terus orang-orang kaya itu mulai curiga. Ini kenapa Abdullah dengan teman-temannya kalau rampung sholat gak langsung pulang, kok duduk dulu qomat kamit. Ini dibaca apa ini? Ya karena mereka itu orang-orang yang punya semangat fastabiqul khairat, semangat lombanya untuk beramal itu luar biasa. Maka mereka bertanya, apa yang kalian kerjakan? Kalau habis sholat kok kalian qomat kamit? Abdullah terus gitu, ini amal rahasia kami. Kalau kami bocorkan, yuk kalah nanti kami. Kata para sahabat yang kaya-kaya itu bilang, tidak ada ilmu itu dirahasiakan, tidak boleh. Meskipun Nabi memberikan ijazah khusus untuk kalian, tidak boleh ilmu itu dirahasiakan. Dia mereka nggak bisa. Nabi kemarin ngajari kami begini. Terus orang-orang kaya itu ikut mengamalkan. Tepuk jidat yang orang miskin itu. Ya, mereka melapor lagi kepada Nabi, amalan kami terbongkar.
Sahabat-sahabat kami yang kaya itu akhirnya ikut ngamalkan apa yang kemarin jenengan ijazahkan. Terus kami gimana? Nah, ini jawaban Nabi ini. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini kalimat Nabi ini. Kekayaan orang-orang kaya yang diinfakkan, disedekahkan, ditasarrufkan untuk ila kalimatillah itu fadlun minallah, itu anugerah Allah. Dia berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi poinnya itu adalah ketika Anda diberikan kekayaan, Anda pakai infak itu fadlun minallah. Bukan kekayaannya itu yang fadlun minallah. Anda diberikan harta, diberikan kekayaan, di waktu yang sama Anda diberikan kemauan untuk infak fisabilillah. Itu fadlun minallah. Karena banyak orang kaya diberikan harta benda melimpah, dia nggak diberikan kemauan. Maka tadi dimulai oleh Rasul kan cerita hadis ini, barang siapa punya keinginan melakukan amal soleh, kan gitu. Karena semua perbuatan, semua amal nyata itu awal mulanya keinginan. Dan keinginan itu yang memunculkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Maka santri yang sudah punya keinginan nyantri datang ke sini itu jangan membatalkan niat. Masa santri kabur, gak patut. Kan? Kok kesannya pondok itu penjara, padahal gak ada pagar. Paham? Niat yang baik tidak boleh dibatalkan. Sorry, jangan nuruti setan. Pantangan amal itu dua, jangan ditunda, jangan dibatalkan. Itu cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia punya keinginan niat untuk ngaji kepada gurunya, penulis kitab Al-Musannaf itu, Imam Abdul Razak itu. Ketemu di pelataran Ka'bah ketika tawaf. Beliau umrah, gurunya umrah. Ketemu ketika tawaf. Terus murid-muridnya Imam Ahmad ini ngerayu. Wahai guru, kita ketemu di sini sama beliau. Kita ngaji di sini saja. Tidak usah kita ke Yaman, kejauhan. Dari Saudi ke Yaman kan masih jauh. Imam Ahmad bilang, kalau itu pikiran kalian, kalian cuti aja dah, pensiun aja. Jangan jadi murid saya, kata Imam. Jangan jadi murid saya. Yang ada itu, biarkan beliau selesaikan umrohnya dulu, beliau pulang, kita susul nanti. Nggak ada ceritanya sumur itu mendatangi timba. Yang ada itu ya timba datangi sumur. Kita yang sowan ke rumah beliau. Maka sudah benar tuh santri datang ke pondok, sowan para kiai, para asatid, ngaji ke sini. Adapun kalau kemudian ada sebagian ustadz diundang ke kampungnya, itu ihsannya para ustadz. Udah diundang nggak dijemput, itu lebih ihsan lagi. Wes diundang nggak dijemput, nggak disangoni, wah itu ihsan banget itu. Paham ya? Itu ihsan sampai berapa kuadrat itu. Makanya kalau ada ustadz yang diundang ke kampung, ke daerahnya masing-masing itu jangan sampai disia-siakan. Jangan seperti pengalaman Abi waktu diundang ke Mbayat itu. Mbayat sampai lokasi nggak ada makhluknya. Panitianya lali, pesertanya nggak datang. Sering saya ceritakan itu dulu tahun 2000 berapa, 2012 atau 2013 itu. Udah lama itu, 10 tahun yang lalu. Abi masih kurus waktu itu. Kadang agak gemuk kan. Nah ya. Jadi kalau kita melakukan amal saleh itu minimal kelipatan pahalanya 10 kali lipat. Ada yang sampai 700 dan dikatakan tadi ada yang sampai kelipatannya itu unlimited. Tidak terbatas. Seperti apa? Pahala amal sabar. Seperti pahala sabar itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kata Allah, hanya orang-orang yang sabar itu yang diberikan pahala, balasan pahalanya tanpa hisab, tanpa batas.
Maka puasa itu di antara amal yang disebutkan Rasul, pahalanya itu tidak ada batasnya. Sampai bahasa Allah di hadis qudsi itu, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, aku yang akan berikan balasan. Dalam tafsir hadis itu dikatakan, semua pahala amal itu ada mekanisme kelipatannya kecuali puasa. Puasa itu kelipatannya terserah Allah. Puasa itu terserah Allah. Mau dilipat gandakan berapapun itu terserah Allah, itu urusan Allah. Berarti yang dipakai kan mekanisme apa? Rahmat atau keadilan? Rahmat. Ya, yang dipakai mekanisme rahmat. Ini baru satu. Berarti kesimpulan tadi saya sampaikan itu tidak salah. Allah itu punya kepentingan untuk masukkan Anda ke dalam surga. Asal Anda adalah umat Muhammad, Anda beriman, Anda orang Islam, Anda punya kesempatan itu. Jangan kalah keampahnya sama orang Nasrani. Orang Nasrani itu setiap mati atau meninggal ya. Setiap ada orang meninggal di antara mereka itu, selalu dikatakan setelah sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi setiap ada orang Nasrani meninggal, jaminannya masih surga kok. Lah orang Islam itu masih ditakut-takuti. Belum tentu masuk surga itu. Utangnya belum lunas. Ya, utangnya belum lunas. Oh, belum tentu dia masuk surga. Dia kan pernah maksiat, melakukan dosa besar. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalah sama orang Nasrani. Makanya lihat, agama terbesar di dunia ini Nasrani. Itu karena ada sesuatu yang menggembirakan. Asal dia Kristiani, dia Nasrani, jaminannya surga. Dikasih apa semacam tiket oleh pendetanya itu, jaminan masuk surga. Orang Islam juga kalah, ditakut-takuti. Makanya tadi aja berat baca ini, mekanisme ini. Kalau dia memiliki keinginan melakukan maksiat, berarti kan? Lalu dia batalkan niatnya itu, dikasih pahala 1. Ya, dia punya keinginan maksiat, terus dia batalkan. Tidak, saya batalkan. Saya takut sama Allah. Dikasih pahala 1. Padahal tidak ada wujud amalnya itu. Ninggalkan maksiat itu tidak ada wujud amalnya. Paham ya? Ada santri umpamanya itu, santri punya keinginan nyuri umpamanya. Naudzubillah. Terus perang batin. Saya teruskan atau enggak ya? Saya teruskan atau enggak? Terus, naudzubillah. Saya enggak akan teruskan. Naudzubillah. Saya takut sama Allah. Nah, dia dikasih pahala 1. Padahal enggak ada wujud amalnya itu. Itu ibadah tarkun. Ibadah meninggalkan itu. Tapi oleh Allah dikasih pahala. Karena Allah tadi, lagi-lagi saya sebutkan, dia punya kepentingan menyelamatkan Anda. Maka Anda tidak jadi bermaksiat itu dikasih pahala. Meskipun orang maksiat kalau di sini disebutkan itu ada 3 macam. Orang tidak jadi maksiat itu ada 3 macam. Ada yang meninggalkan karena takut kepada Allah. Ada yang meninggalkan karena tidak dikasih kesempatan. Dia berusaha tapi gak dikasih kesempatan. Entah lupa, entah karena ada kesibukan, entah karena ada halangan. Ada juga yang dia meninggalkan maksiat karena takut kehilangan kehormatan. Masing-masing nanti akan ada timbangannya itu. Tidak semua yang meninggalkan maksiat itu kemudian dikasih pahala oleh Allah. Yang dikasih cuma yang pertama itu, yang tipe pertama. Dalam beberapa penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini ya? Yang dipakai itu mekanisme rahmat. Karena kalau mekanisme keadilan yang dipakai, Anda tidak jadi maksiat,
ya nggak ada konsekuensi pahalanya. Toh sudah dikasih keuntungan sama Allah. Anda tidak maksiat itu Anda nggak rugi waktu, nggak rugi duit, nggak rugi tenaga, tidak jatuh kehormatan Anda. Kan itu sudah balasan sebenarnya. Tapi karena Allah itu Rahim, dikasih pahala juga di akhirat. Buat kertas? Itu baru satu hadis ini saya jelaskan. Terus kalau ada orang pengen maksiat, dia teruskan sampai terjadi maksiat itu, dia kerjakan, itu yang dipakai mekanisme keadilan baru. Maka kalimatnya itu, wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa misliha. Yang dipakai itu bentuk hasr. Ada la di situ, la nafi, ada illa. Fala yujza illa mislah. Itu hasr namanya, untuk batasi. Barang siapa datang menghadap Allah dengan membawa satu dosa, maka tidak dibalasi kecuali dengan yang setimpal. Itu kata Ibnu Katsir, karena Allah ingin menunjukkan keadilannya itu. Ditegaskan di ujungnya, wahum la yudlamun. Zalim itu lawan kata dari adil. Tidak ada seorang pun manusia yang dizalimi oleh Allah. Betul-betul dia adil. Bahkan masih ada lanjutan hadis itu. Sekalipun ada orang melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan, pada prinsipnya Allah benci maksiat itu, Allah tidak suka. Tapi ada sebagian orang yang diampuni oleh Allah. Jadi tidak otomatis dibalesi. Tidak otomatis. Ini kalau orang-orang yang merasa dirinya paling soleh itu mesti nggak terima itu. Dia pengennya pokoknya orang maksiat itu diazab gitu. Karena dia merasa paling soleh. Tapi kalau orang sampai di level pewaris para nabi, mendengar hadis seperti itu senangnya luar biasa. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, pasti berdosa. Termasuk dulu yang saya jelaskan jenengan itu. Syafaati, kata Rasulullah, li ahlil kabair min ummati. Jadi syafaat Nabi itu adalah satu mekanisme untuk menyelamatkan para pelaku dosa besar. Bahkan guyonnya para kiai itu, kalau tidak ada pelaku dosa besar, maka syafaat Nabi itu muspro. Syafaat Nabi itu tidak berguna. Bukan berarti kemudian jenengan disuruh maksiat, melakukan dosa besar, bukan. Tapi jenengan harus membaca bahwa Allah dan Rasulnya itu terlalu baik. Orang maksiat, orang melakukan dosa besar, kok tetap ditunggu dengan syafaatnya, itu kan luar biasa. Bahkan ada hadis di sini disebutkan. Ada orang-orang melakukan dosa besar asal tidak syirik. Asal tidak melakukan syirik. Dia akan datang kepada Allah dengan dosa-dosa besar itu, dan Allah menyiapkan ampunan sebanyak dosa yang dia kerjakan. Asal tidak syirik. Allah menunggu dengan ampunannya. Ditunggu. Asal tidak melakukan kesyirikan. Dan itu tadi menjelaskan. Berarti berlaku hanya untuk orang beriman. Paham? Jadi tidak semua orang yang melakukan maksiat itu otomatis disiksa, itu enggak. Ada sebagian orang yang dia diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan dalam keterangan para ulama, sebagian orang yang lain itu dia sekalipun enggak tobat diampuni oleh Allah. Berarti kaidah yang selama ini kita pahami, dosa besar itu kalau enggak tobat enggak akan diampuni, itu juga salah. Ada sebagian dosa besar asal bukan syirik, diampuni Allah meskipun orangnya enggak tobat. Meskipun. Yo, kalau kita yang ngaji ya enggak perlu nyoba-nyoba yang jenis itu. Kan enggak perlu yang ngaji ya. Kan level jenengan sudah muta'alim kan? Sudah ta'allum, sudah ngaji. Itu penjelasan untuk umat Nabi yang macam-macam ini loh. Umat Nabi itu kan tidak satu level. Ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muqtasid, ada yang zalimun li nafsihi. Ada umat Nabi itu yang levelnya paling tinggi itu.
Kebaikan. Hidupnya tidak ada sama sekali buruknya. Yang ada itu baik, lebih baik. Ada yang level kedua, muktasid, biasa-biasa saja. Yuk kadang beramal soleh, kadang maksiat, biasa. Ada level ketiga, maksiat. Baiknya itu dikit sekali itu. Dikit sekali. Tapi semua itu umat Nabi Muhammad alias beriman gitu loh. Alias beriman. Lah asal dia beriman, dia punya kesempatan diampuni itu tadi. Asal dia beriman, dia punya kesempatan disyafaati Nabi. Jadi kan nggak bisa protes ya, itu haknya Nabi kok. Terus di akhirat jenengan nyesel, nak ngerti ngono aku biar maksiat wae. Enakan saya maksiat, udah diampuni dosanya. Tidak, nggak sama, tetap nggak sama. Yang di dunianya tidak maksiat, meninggalkan dosa-dosa besar, dosa kecil itu mesti. Dia sama masuk surga dengan para pelaku maksiat tadi ya, cuma levelnya jauh sekali. Nah, di situ nanti keadilan Allah akan berlaku. Levelnya jauh sekali, tidak mungkin disamakan dengan yang pelaku maksiat yang tadi. Yang tadi kan yang penting masuk surga itu aja. Yang paling jenengan harus takutkan itu adalah dosa-dosa besar yang terkait dengan hakul adami. Itu yang jenengan takut. Kalau urusan dosa dengan Allah itu insya Allah mudah diampuni itu. Tapi kalau urusan dengan manusia jatuh jenengan. Betul jatuh. Susah. Di akhirat itu paling susah urusan dengan manusia. Maka berhati-hati. Sampai Nabi itu mendefinisikan Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam lainnya itu selamat dari tangan dan lidahnya. Definisi Islam itu adalah Anda tidak ganggu orang lain itu. Ya, kalau Anda masih suka ganggu orang, mendolimi, menyakiti, semena-mena, jangan ngaku orang Islam. Kalau Anda melihat sesuatu yang bisa mengganggu orang lewat, entah beling, entah kaca, entah paku, orang Islam sejati itu suruh ngambil, masukkan tempat sampah. Takut kena kaki orang. Misinya menyelamatkan. Kalau Anda lihat benda yang bisa menyakiti itu, Anda tidak mengambil, cacat keislaman Anda itu. Gak diakui sebagai orang Islam yang baik. Nah urusan ini yang jenengan harus hati-hati. Urusan dengan manusia ini. Maka maksiat itu kalau hubungannya dengan Allah itu urusannya lebih mudah. Dan itu tadi, ada sebagian dosa besar, orangnya nggak tobat, tapi Allah ampuni. Allah ampuni. Orangnya padahal nggak tobat, tapi Allah ampuni. Itu maksudnya dosa yang terkait dengan hakullah, haknya Allah. Ya terserah itu haknya Allah. Kita nggak mungkin protes. Tapi yang terkait dengan hakul adami, urusan dengan manusia, enggak. Jangankan manusia menyakiti manusia yang lain. Kambing yang mati ditanduk oleh kambing yang lain itu ada kisosnya di akhirat. Kambing itu diadili kok di akhirat. Jangan dikira enggak. Diadili itu di akhirat. Kalau ada kambing mati karena ditanduk kambing yang lain. Atau umpamanya ya, ada hewan mati karena diterkam hewan yang lain, itu ada kisosnya di akhirat. Ada pengadilannya. Cuma bedanya setelah mereka diadili, dikisos, diperintahkan semua jadi tanah, jadi debu. Manusia enggak. Ada balasan surga dan neraka. Bedanya di sini. Nah ini mekanisme keadilan lawan mekanisme rahmat. Saya rinci tadi itu berapa banding berapa sekarang? Berarti jenengan harus paham betul sifat Allah agar hidup tenang itu. Memahami sifat Allah itu akan mewariskan dalam diri kita ketenangan. Itulah makna ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan zikrullah hati Anda menjadi tenang.
Mengingat Allah itu maksudnya mengenali Allah dengan sifatnya. Itu makrifat itu. Orang kalau tidak kenal dia itu Rahman Rahim dengan jabaran-jabaran tadi, sekali jenengan melakukan maksiat itu pasti takut masuk neraka. Pasti. Dirundung ketakutan luar biasa. Sehingga bahkan tidak berani mendekat. Sekali itu. Maka kata Ibnu Athaillah itu di dalam kitab beliau Al-Hikam. Ya. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda zalal. Di antara tanda orang itu mengandalkan amalnya. Kalau orang mengandalkan amalnya itu tandanya dia kehilangan harapan ketika melakukan kesalahan. Faham? Ketika dia melakukan satu kesalahan, harapannya kepada Allah itu hilang. Karena dia mengandalkan amalnya. Tapi kalau orang mengandalkan rahmatnya Allah, sekalipun dia salah, tetap berharap diampuni. Tetap dia berharap diampuni. Makanya jangan senang-senang. Jadi beramal itu yang maksimal iya, tapi jangan diandalkan di hadapan rahmatnya Allah. Jangan diandalkan. Jangan jadikan itu iktimat, satu sandaran sepenuhnya jangan. Sampai ada cerita seorang ahli ibadah itu yang sudah beribadah 500 tahun. Ibadah terus itu tidak ada sama sekali maksiat. Ya sholat, ya rukuk, ya sujud, ya baca Quran, ya gitu. Terus di akhirat Allah menitahkan kepada malaikatnya. Tentu setelah dihisab, setelah dihitung amalnya, dihitung begitu dihisab, kata Allah, masukkan orang itu ke dalam surga dengan rahmatku. Modek orang itu kaget. Oh, berarti amalku selama ini gak direken sama Gusti Allah. Berarti gagas ya. Gak dianggap berarti amalku. Dia protes. Ya Allah, interupsi. Dia interupsi. Saya ingin engkau masukkan aku ke surga dengan amalku. Dia pengen dimasukkan ke surga itu bukan dengan rahmat Allah, tapi dengan amalnya. Dia minta mekanismenya itu mekanisme keadilan. Kan goblok dia. Bodoh dia. Kalau kita tuh yang penting masuk surga lah. Terus Allah perintahkan malaikatnya begini. Malaikat, ambil satu biji matanya itu. Lalu timbang dengan amalnya selama 500 tahun. Ditimbang satu biji matanya itu dengan amalnya selama 500 tahun. Satu biji matanya itu tetap lebih berat daripada amalnya itu. Jomplang. Sekarang seret dia ke neraka. Teriak-teriak dia. Ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu. Pokoknya saya manut ya Allah. Nah gitu dari awal kan selesai masalah. Urusanmu kan beres. Sudah. Sana. Masuk surga sana. Jadi kalau amal yang Anda lakukan itu dipakai untuk sekedar menebus satu nikmat mata yang Allah berikan, itu tidak akan sama sekali bisa mewakili itu. Sama sekali. Tidak sepadan itu. Makanya harus sering-sering meminta rahmat Allah itu. Jangan mengandalkan amal. Oh, berarti amal gak penting. Bukan itu maksudnya. Tetap amal itu penting. Itu syarat mendapatkan rahmat. Tapi jangan diandalkan. Karena ada kalanya kita itu melakukan kesalahan. Kita tergelincir. Kalau kita mengandalkan amal kita, saat tergelincir kita hilang harapan kepada Allah. Tapi kalau Anda selalu fokus kepada rahmat Allah, sekalipun ada salah, Anda kenal Dia itu Maha Rahman, Maha Rahim. Maka saya paling tidak suka kalau ada santri melakukan kesalahan, nggak datang menemui Abi, itu saya nggak suka. Saya nggak suka. Datang, tidak mungkin kalau kamu datang sejak awal ngaku kesalahan kemudian dihukum. Tapi kalau salah nggak datang, geleleng, dihukum. Itu yang bicara nanti keadilan. Apalagi lakukan kesalahan, pergi kabur, pengen balik lagi ke pondok, ya nggak mungkin diterima.
Yang bicara itu sistem sudah. Enggak lagi kasih sayang. Itu contoh, itu ngambil sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Asal Anda datang memohon ampun, pasti diampuni. Enggak mungkin tidak itu. Nah, ini ayat ini. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha ila akhir ayat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.